Kerajaan Sunda, sebuah nama yang menggema dalam catatan sejarah Nusantara. Namun, seperti banyak kerajaan kuno lainnya, asal-usulnya masih diselimuti kabut misteri. Para ahli sejarah terus menggali bukti, mencari kepingan puzzle yang hilang. Beberapa prasasti dan naskah kuno menjadi petunjuk berharga. Mereka berbisik tentang keberadaan kerajaan ini di wilayah barat Pulau Jawa, yang kini dikenal sebagai Jawa Barat. Namun, pertanyaan besar masih tersisa. Siapakah pendiri kerajaan ini? Kisah rakyat dan legenda menawarkan versi mereka sendiri. Ada yang menyebut tentang Raja Sakti, Putri Cantik, dan Kerajaan Gaib. Walaupun sulit dibuktikan secara ilmiah, cerita-cerita ini tetap hidup dalam budaya Sunda hingga kini. Misteri ini justru semakin mengundang rasa penasaran kita, mengajak kita untuk terus menggali, mencari tahu dan menghargai kekayaan sejarah bangsa. Salah satu periode penting dalam sejarah kerajaan Sunda adalah masa Kerajaan Galuh. Kerajaan ini muncul di wilayah Jawa Barat sekitar abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan percaya bahwa Galuh adalah cikal bakal kerajaan Sunda yang lebih besar dan berpengaruh. Sejumlah raja memerintah Galuh dengan bijaksana. Salah satu yang paling terkenal adalah Raja Sanjaya, yang kemudian mendirikan Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Kisah Sanjaya menunjukkan eratnya hubungan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa itu. Setelah masa Galuh, pusat kekuasaan kerajaan Sunda bergeser ke wilayah Pakuan Pajajaran di Bogor. Disinilah kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Raja-raja Pajajaran dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan disegani. Nama-nama seperti Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul masih terus dikenang hingga saat ini. Mereka bukan sekadar tokoh sejarah, Sebelum kerajaan Galuh dan Sunda berdiri, wilayah Jawa Barat berada di bawah kekuasaan Tarumanagara. Kerajaan besar ini menguasai sebagian besar Jawa Barat dan Banten sejak abad ke-4 Masehi. Tarumanagara meninggalkan jejak peradaban yang besar. Prasasti-prasasti peninggalannya, seperti prasasti Ciaruteun dan prasasti Kebon Kopi, menjadi bukti kemajuan budaya dan sistem pemerintahan mereka. Pengaruh Tarumanagara terhadap kerajaan Sunda sangat besar. Sistem pemerintahan, kebudayaan, dan bahkan bahasa yang digunakan menunjukkan adanya kesinambungan dari masa Tarumanagara. Kerajaan Sunda mewarisi fondasi yang kuat dari kerajaan pendahulunya. Hal ini memungkinkan kerajaan Sunda untuk berkembang menjadi kerajaan yang makmur dan berpengaruh di wilayahnya. Prasasti batu tulis di Bogor menjadi salah satu sumber penting untuk memahami sejarah kerajaan Sunda, khususnya masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Prasasti ini ditulis dalam aksara Sunda kuno dan bahasa Sunda kuno. Prasasti batu tulis menceritakan tentang silsilah Prabu Siliwangi dan beberapa peristiwa penting pada masa pemerintahannya. Salah satunya adalah pembangunan ibu kota baru di Pakuan Pajajaran. Namun, prasasti batu tulis bukanlah satu-satunya sumber yang mengisahkan kejayaan kerajaan Sunda. Cerita rakyat dan legenda turun-temurun melengkapi narasi sejarah, memberikan warna dan makna yang lebih dalam. Kisah tentang Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul misalnya, bukan sekadar cerita cinta biasa. Kisah ini menggambarkan hubungan erat antara manusia dengan alam, antara raja dengan kekuatan spiritual yang melindunginya. Kerajaan Sunda tidak hanya meninggalkan jejak dalam bentuk prasasti dan naskah kuno. Lebih dari itu, kerajaan ini mewariskan kekayaan budaya yang masih terasa hingga kini. Seni, sastra, dan tradisi Sunda adalah bukti nyata dari kejayaan masa lampau. Salah satu warisan budaya yang paling terkenal adalah seni wayang golek. Pertunjukan wayang golek bukan sekadar hiburan, tetapi juga media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur, filsafat hidup, dan sejarah kepada masyarakat. Selain wayang golek, kerajaan Sunda juga terkenal dengan seni musik dan tarinya. Alat musik tradisional seperti angklung dan kecapi menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai upacara adat dan ritual keagamaan. Kekayaan budaya kerajaan Sunda adalah bukti nyata bahwa kerajaan ini bukanlah kerajaan yang hanya mementingkan kekuatan militer. Lebih dari itu, kerajaan Sunda adalah pusat kebudayaan yang melahirkan karya-karya seni adiluhung. Section 6, Pusaka Kerajaan Bahasa dan Tradisi. Bahasa Sunda, yang digunakan oleh jutaan orang di Jawa Barat hingga saat ini, adalah salah satu warisan terpenting dari kerajaan Sunda.
Bahasa ini menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Sunda. Bahasa Sunda kuno, yang digunakan pada masa kerajaan Sunda, tercatat dalam prasasti-prasasti dan naskah-naskah kuno. Bahasa ini terus berkembang dan mengalami perubahan, hingga akhirnya menjadi bahasa Sunda modern yang kita kenal sekarang. Selain bahasa, tradisi dan adat istiadat Sunda juga menunjukkan pengaruh kuat dari masa kerajaan Sunda. Upacara adat seperti Serentahun, upacara syukur panen, masih dilestarikan hingga kini. Tradisi lisan seperti pantun dan dongeng juga terus diturunkan dari generasi ke generasi. Melalui tradisi lisan, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal dari masa kerajaan Sunda tetap terjaga. Section 7. Runtuhnya sebuah dinasti. Sayangnya, seperti kerajaan-kerajaan besar lainnya, kerajaan Sunda pun tidak luput dari kehancuran. Pada abad ke-16, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis ke Nusantara, menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sunda. Persaingan dalam perdagangan dan perebutan kekuasaan melemahkan kerajaan ini. Faktor internal, seperti konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara para penerus tahta, juga turut mempercepat kejatuhan kerajaan Sunda. Pada akhirnya, kerajaan Sunda runtuh dan wilayahnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Walaupun demikian, warisan budaya dan sejarah kerajaan Sunda tetap abadi. Section 8. Warisan yang abadi. Meskipun kerajaan Sunda telah lama runtuh, namun warisannya tetap hidup dan menginspirasi. Kekayaan budayanya, nilai-nilai luhurnya, dan sejarahnya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Generasi muda perlu mengenal dan mempelajari sejarah kerajaan Sunda. Bukan hanya untuk mengenang kejayaan masa lampau, tetapi juga untuk mengambil pelajaran berharga dari perjalanan sejarah bangsa. Melalui pembelajaran sejarah, kita dapat memahami akar budaya kita, menghargai jasa para leluhur, dan membangun masa depan yang lebih baik. Kerajaan Sunda mungkin telah tiada, tetapi semangat dan nilai-nilainya tetap hidup dalam diri setiap kita. Section 9. Menelusuri jejak kejayaan Sunda. Menelusuri jejak kerajaan Sunda adalah seperti melakukan perjalanan melintasi waktu. Kita diajak untuk menyelami lautan sejarah, mengagumi kemegahan budaya, dan merenungkan nilai-nilai luhur yang ditinggalkan. Masih banyak misteri yang menyelimuti sejarah kerajaan Sunda. Namun, satu hal yang pasti, kerajaan ini telah memberikan kontribusi besar bagi pembentukan peradaban Nusantara. Mari kita lestarikan warisan budaya kerajaan Sunda, dan terus gali sejarahnya. Karena dengan mengenal sejarah masa lampau, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik.